Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita mulai kembali untuk ibadah ya. Kiranya adik-adik dalam keadaan yang baik, yang bersukacita meskipun untuk saat ini kita belum bisa bertemu ya. Adik-adik tetap semangat dalam studinya, tetap semangat juga di dalam segala sesuatu yang dikerjakan. Nah adik-adik semua, kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan, kita mau bersyukur kepada Bapa kita. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Adik-adik kita bersyukur ya memiliki Allah yang begitu baik. Sekalipun saat ini kondisi kita mungkin belum terlalu baik gitu ya. Kita masih sulit untuk kemana-mana. Tapi kita bersyukur Dia mengerti kita. Mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa,
bersyukur kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau begitu baik ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, bahkan di saat-saat yang tersulit dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk kasih setia Tuhan melalui papa mama, melalui guru, melalui lause-lause, melalui semua orang yang kami temui. Terima kasih, bila kami boleh bersyukur Tuhan untuk keadaan kami bisa melewati tahun 2020 dan memasuki tahun 2001 ini oleh karena anugerah Tuhan. Dan sebentar kami akan meninggikan Engkau, kami akan memuji Engkau, dan kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena sekali lagi Tuhan sudah mempertemukan kami untuk ibadah sekolah minggu, dan saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar, yang kami renungkan boleh menjadi kekuatan kami pada masa-masa sulit saat ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Matius 8 ayat 23 sampai 27. Saya akan bacakan untuk adik-adik semuanya. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Adik-adik semua, ketika adik-adik memasuki tahun 2021, perasaan apa yang adik-adik rasakan? Apakah sedih? Apakah sedih karena, sepertinya tahun 2021 ini seperti tahun 2020 karena masih terus-menerus belajar di rumah, tidak bisa keluar rumah seperti dulu lagi. Atau adik-adik ada yang merasa senang karena tampaknya di rumah lebih menyenangkan. Bisa ngobrol sama keluarga, lebih banyak waktu dengan mereka, bermain dengan saudara, atau yang lain. Atau ada di antara adik-adik yang merasa takut. Wah, gimana ya? Kapan ya ini selesai? Situasi ini kok tampaknya tidak baik. Nah, adik-adik tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi sekarang memang belum bisa dikatakan baik sepenuhnya. Karena kita tahu ketika kita keluar, kita tetap harus memakai masker atau face shield dan lain sebagainya supaya kita aman, dan kita juga harus hidup sehat, hidup bersih, begitu ya, lebih daripada sebelumnya. Nah adik-adik, sebuah penelitian itu menyatakan bahwa ada anak-anak yang merasakan dampak dari pandemik ini. Ada yang di antara mereka tidak berani keluar rumah. Dan ada di antara mereka yang merasa bosan karena ya sudah lama sekali berada di rumah. Ada yang merasa kecewa, ada yang merasa kelelahan, kewalahan, dan bahkan merasa kesepian. Sekalipun mungkin ada keluarga mereka, tetapi ada anak-anak tertentu yang merasa kesepian karena temannya tidak sebanyak dulu. Biasanya bisa main di sekolah, biasanya bisa punya waktu bersama dengan teman-teman, tetapi tidak ada. Nah, biasanya rasa sepi ini ya karena tidak bisa berinteraksi dengan teman-teman sekelasnya. Namun ada juga anak-anak lain yang mengatakan prihatin, sedih, gugup, ketakutan ya ketika ditanya apa yang mereka rasakan di masa pandemik. Nah, menghadapi situasi yang seperti ini, kita tahu ini adalah masalah bersama dan kita tidak tahu adik-adik kapan ini semua akan berakhir. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah kita menjalani hidup kita? Apakah kita terus percaya kepada Allah dalam situasi ini? Apakah Allah itu berkuasa
dalam situasi hidup kita? Apakah kita bisa terus mempercayai kuasa Allah di dalam kondisi seperti ini? Nah, adik-adik, di bacaan kita, murid-murid waktu itu merasa ketakutan. Sekalipun murid-murid itu sudah banyak sekali melihat mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan murid-murid hidup bersama Tuhan Yesus. Tetapi di sini dikatakan mereka sangat takut dan berkata, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Murid-murid ini setiap hari bisa melihat mukjizat Tuhan. Bahkan ikut Yesus ketika pelayanan, ketika melakukan berbagai mukjizat, mereka tahu bahwa Yesus sanggup melakukan segala perkara, melakukan mukjizat yang begitu besar. Tetapi pada saat mereka di danau waktu itu dan gelombang begitu tinggi, mereka takut. Mereka lupa ada Tuhan di situ. Dan dikatakan, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Mereka tidak melihat Allah yang berkuasa itu. Nah, adik-adik, bisa saja keadaan kita itu juga seperti ini. Di dalam hidup kita, kita bisa aja menerima banyak sekali kebaikan Tuhan, bahkan mungkin pernah merasakan keajaiban gitu ya dari Tuhan, tetapi tidak bisa dipungkiri pada situasi yang sulit pada masa ini, bisa saja kita bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan berkuasa? Misalnya ada teman kita yang sakit, misalnya ya karena corona, atau ada keluarga kita atau siapapun begitu ya, seperti kerabat jauh dari Laos juga ada yang meninggal karena corona. Mungkin bisa saja kita bertanya begitu, apakah Tuhan berkuasa? Apakah Tuhan tetap bisa dipercaya? Nah, adik-adik, teks ini menunjukkan bahwa Allah itu berkuasa atas segala sesuatu, atas hidup manusia, atas cuaca, atas angin ribut, bisa diredakan. Dan dikatakan di sini adalah, Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Jadi seringkali kita bisa juga kurang percaya kepada Tuhan. Bukan Tuhan tidak berkuasa adik-adik, tetapi kitanya yang kurang percaya kepada Tuhan. Tuhan selalu berkuasa, menguatkan kita, memberi kita kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan setiap hari begitu. Tetapi ada kalanya kita bisa seperti murid-murid waktu itu di mana kita kurang percaya. Tetapi paling tidak murid-murid itu masih bisa ya dia mencari pribadi yang tepat ya, sekalipun mereka kurang percaya tetapi mereka mencari Allah begitu ya. Mereka mencari Tuhan di dalam ketakutan mereka. Nah, adik-adik, memang pada masa ini tuh bukan hal yang mudah di dalam kehidupan kita. Kita bisa saja mengalami hal-hal yang menakutkan, kita bisa saja mengalami hal-hal yang membuat kita kurang percaya kepada Tuhan, padahal kita tahu bahwa Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu sanggup menyembuhkan, Tuhan itu berkuasa atas hidup dan mati seseorang. Ya, untuk saat ini kita tidak tahu ya kapan pandemik ini bisa selesai, kita tidak ada yang tahu. Tetapi kita bisa menyerahkan ketakutan dan kekhawatiran kita, masa depan kita ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada jaminan bagaimana kehidupan kita ke depan. Maksudnya kita nggak tahu pasti masa depan, tetapi di dalam Tuhan Yesus ada jaminan bahwa Tuhan pasti memberikan kekuatan ketika kita mengalami kesulitan. Karena Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Dia adalah pencipta, Dia berkuasa atas dunia ini, sakit, penyakit, masa depan. Dan yang bisa kita lakukan adalah kita berdoa memohon anugerah Tuhan. Ya, sembari kita menjaga protokol kesehatan, sembari kita menjaga kesehatan kita, ya kita meminta anugerah Tuhan untuk menguatkan kita. Kita juga bisa berdoa untuk supaya Tuhan pakai vaksin nanti apabila
di antara kita juga yang disuntik gitu ya, kita juga bisa menjalaninya dan tidak ada efek samping yang gimana-gimana ya. Kita bisa berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan yang tolong kita menghadapi situasi yang tidak mudah ini. Dan kita tahu pada saat kita takut, kita bisa datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami tahu Tuhan kondisi saat ini masih belum baik, tetapi kami bersyukur kalau kami bisa diberikan kekuatan hingga saat ini, dan kami bersyukur untuk pemerintah yang sudah melakukan vaksin, para pejabat dan orang-orang yang menjadi orang-orang pertama, Tuhan yang boleh menolong mereka. Begitu pula kami berdoa supaya nanti kami juga boleh dapat divaksin gitu, supaya kami juga memiliki kekebalan tubuh dan kami juga menjaga diri kami. Tuhan tolong, Tuhan berkati setiap proses vaksinasi ini, berkati setiap pemerintah, berkati setiap orang-orang yang di dalamnya yang berkaitan supaya boleh dapat distribusikan dengan baik. Dan kami menyerahkan untuk segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu Tuhan, baik masa depan kami, juga kehidupan kami di tangan-Mu, bahwa Engkau berkuasa. Engkau berkuasa atas segala sesuatu, atas alam, atas dunia ini, atas manusia, hidup dan mati seseorang. Dan biarlah kami tetap terus percaya kepada Engkau. Ampuni kami kalau kami terkadang kami kurang percaya atas segala mungkin pergumulan-pergumulan hidup kami, tetapi kami bersyukur untuk hari ini Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami boleh terus percaya dan berpegang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekian firman Tuhan, kiranya kita terus percaya bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita, dan kita terus percaya kepada Dia dan terus mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur ya adik-adik untuk firman Tuhan yang dibagikan, kiranya itu boleh menjadi berkat buat adik-adik sekalian. Nah adik-adik, kita sebentar lagi akan melakukan persembahan ya dengan barcode yang sudah ada di layar. Nah adik-adik, apabila adik-adik mengalami kesulitan, adik bisa meminta tolong papa mama untuk menolong adik-adik ya. Dan kita mau bersyukur kepada Tuhan dan mau memberikan persembahan, kita menyanyikan pujian sama-sama, Thank You Jesus. I am here because of your grace.
bersyukur ya kepada Tuhan untuk kasih-Nya, sehingga kita bisa hidup sampai saat ini dan kita juga bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita masih bertemu dengan keluarga kita. Nah, adik-adik, hari ini kita mau menutup ibadah kita mau menyanyikan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu yang tiada henti-hentinya. Kami bersyukur punya Allah yang mengasihi kami bukan karena kondisi kami, tidak tergantung seberapa setia kami, tetapi oleh karena anugerah-Mu. Bila kami tetap bersyukur untuk anugerah Tuhan dan kami tetap rajin mengikuti ibadah ya Tuhan, dan kami tetap percaya kepada Engkau dan kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya, dan adik-adik tetap semangat, tetap rajin untuk mengikuti ibadah. Sampai jumpa.